kawula menika kantun kemawon malih ingkang mulia pisan. Walaupun Roma Abraham, Roma Ishak, Roma Yakub, di alam kawula ingkang berkapan wonten salebetipun sekala Yesus Kristus. Allah ingkang boten nate ngilangaken kakunganipun. Allah ingkang tansah ngandharaken tentrem rahayu lan langkung sang kawis. Allah ingkang dinten menika niki kawula semanten iki kawula. Soalan ingkang wajib menika wonten ing tengah-tengah kawula. Kalau namung ngandhemi pangandika cukup saben-saben kalau numpang Gusti wonten ing tengah-tengah kawula. Kalau kepengin upaya pasuryan kawula secara pribadi. Namun saderenge Gusti kawula sadar sinten to kawula menika. Kata kelepatan ingkang kula tidak dari mana kawula sewaktu lan hati kawula ingkang boten permanaken pembelih potuku kawula nuwun pangapunten Gusti mirat najis kawula sedaya kana rahipun Gusti Yesus Kristus. Tulung Gusti matur nuwun kita ngantos purna ibadah namun kalau pasrah wonten pangmutot pun dekati ibadah mijang monggo kita ngantos baikun astaripun alasan romo sang putra sang roh suci. Amin. Lakukan benar. Bapak kami dengan pemimpin. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberkati Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan, kita akan bermazmur di dalam Mazmur 91. Kita akan pujikan. Haleluya.
hatiku saya haus akan sungai Tuhan. Oh haleluya.
Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berjalan sekarang berjaga. Thank
Dengan tulus kami naikkan melalui pujian ini. Kami sangat meyakini bahwa perlindungan kami sempurna. Jikalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman-Mu, satu anugerah bagi kami. Kami tidak mau menyia-nyiakannya. Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, lindungi kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Kami sangat yakin bahwa kuasa kegelapan tidak akan bisa menyentuh kami semuanya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Latih binara. Jadi terus saya yang perlu mengatakan pengatikan fokus di Wahyu pasal 9. Wonten sedherek ingkang sampun maos. Nah ini kan Pak Seri sebenarnya penjenengan sakit nebak kusuk minggu mesti pasal 10 harusnya. Tapi ya Tuhanlah yang tahu, dan saudara juga tahu mengapa tidak membaca itu. Namun percaya dan saat ini pun kalau kepingin dengan mengertos tanggung jawab Kulo mempersiapkan khotbah ini paling permulaan berat. Sampai titik emosi kulo niku paling rendah. 2 hari mengalami peperangan yang luar biasa, sampai terpetik pikiran yang tidak baik aku pola. Tuhan, kalau yang tidak mampu, lebih baik kami menyusul istri. Tapi kami tolak. Dan 2 hari sampai tubuh saya sakit. Karena saya tidak cukup air penam. Tidak. Karena kami tahu tubuh saya sakit semua bukan karena apa-apa. Karena 2 hari kami mengalami peperangan yang cukup berat. Karena pasal 9 itu firman Tuhan itu akan menelanjangi kuasa gelap yang mengikat Anda semua. Ini cukup berat. Dan kami tahu bila di depan saya ada orang yang masih terikat kuasa gelap. Kami tahu. Dan khotbah ini mungkin bagi Anda keras dan kalau pukulan itu pukulan yang mematikan. Saya punya 2 alasan, saudaraku. Alasan pertama, itulah panggilan saya. Lihat Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17 bagian A saja. Ya, kalau sulit cici saya akan bacakan Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ini lihat, saya akan bacakan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini tugas saya, saudara. Saya sebagai pemimpin, saya harus berjaga-jaga atas jiwa saudara. Dan saya bertanggung jawab itu.
berat bagi saya untuk melepas itu. Dan saya harap kalau Anda mendapatkan teguran, nasihat orang Teman kepada Ayub, berbahagialah kalau kamu ditegur oleh Allah. Ayub 5 pasal 17. Berbahagialah kalau kamu ditegur oleh Allah. Dan saya akan firman yang disampaikan ini bukan hanya menegur, menelanjangi habis-habisan. Mari kita langsung ke Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9. Lalu malaikat yang kelima, ini ayat yang pertama ya, meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saya akan menjelaskan apa itu bintang. Bintang kalau basa monco niku sebelah kiri Pak Bambang. Ya, Pak Bambang sing bajeng niku nek basa monco tegese niku malaikat atau utusan. Itu. Kalau melihat di sini, karena kunci alam maut itu dipegang oleh Tuhan Yesus, sehingga saya pribadi meyakini ini sama yang ada di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang pertama. Cici akan buka itu. Ini sama, ini yang dilihat oleh Yohanes juga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Nah, ini berarti malaikat yang diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, membawa kunci itu untuk membuka jurang alam maut. Nah, apa itu? Nanti saya menjelaskan tentang ini. Tetapi jurang alam maut itu adalah tempat roh-roh jahat. Kalau bicara soal tempat jurang maut ini di mana? Ini bukan lokasi, saudara. Ini bukan lokasi, tetapi posisi. Lokasinya bisa di samping Anda. Itu. Nah, mari kita masuk yang kedua, karena ini akan menjelaskan itu nanti. Ayat yang kedua. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Saudaraku, kita bandingkan Lukas pasal 8 ayat 31, dan nanti di rumah Anda membaca kitab Ayub pasal yang pertama. Tapi nanti akan saya menjelaskan ini apa itu jurang maut. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ini pada waktu Yesus melayani di bumi, legiun atau banyak setan itu yang takut dilempar ke jurang maut, ditempatkan di jurang maut. Itu. Nah, sehingga apa itu jurang maut tadi sudah saya sebutkan, itu tempat keberadaan posisi yang sebenarnya setan-setan itu. Dan setan-setan itu tidak akan bergerak untuk mencobai manusia selama tidak seizin Tuhan.
lain yang tidak ada di jurang maut. Gitu. Rupanya ada klasifikasi atau kelas-kelas. Yang paling jahat nanti kita lihat itu dirantai di Irak sana, sekitar Sungai Tigris. Itu ada 4 roh jahat yang paling jahat. Itu dibuka nanti sebentar. Kalau nanti sehingga dunia ini kejahatan makin menimpa, masa peperangan belum, masih diikat. Artinya ada setan yang jahat sekali, ada yang kurang jahat, ada. Tapi semuanya memang itu roh yang tertutup. Itu. Nah, posisinya di mana saya tadi akan bilang, bisa saja di samping Anda. Nah, toleh belakang juga ke kanan kiri. Ya, oke. Ada yang ngantuk. Nah, saudara, mengapa saya katakan begitu? Pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan berita tentang penabur, benih itu ditabur, firman Tuhan itu ditabur, aku menyampaikannya. Tetapi ada burung gagak yang mengambilnya. Betul? Jatuh di tanah yang keras, itu diambilnya. Nah, sekarang bagaimana cara setan itu mengambil? Waktu saya menyampaikan firman Tuhan, ya pasti aja ngurungi. Akhirnya ngantuk, saudara. Itu hanya salah satu ciri aja. Salah satu ciri. Saya punya mata rohani, saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, saya cukup berpengalaman dalam hal ini. Karena aku melayani sudah cukup lama. Nanti aku ceritakan, karena aku akan menelanjangi kuasa gelap. Saudara, jadi kalau mau adalah tempat. Nah, kunci itu berarti mereka diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Untuk apa? Mari kita ajar yang ketiganya. Ayat ketiga, Wahyu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak, ayat 4 ini, merusakkan rumput-rumput di bumi atau pohon, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dainya. Saudaraku, nanti di rumah, ini tugas di rumah, membaca kitab Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 10, tapi berkonsentrasilah di dalam ayat 4 sampai ke 10. Nanti di sana. Nah, di dalam kitab Yoel ini dilihat juga sebagian penglihatan ini, itu wabah belalang itu merupakan peringatan hukuman menjelang hari Tuhan. Wabah belalang itu memperingatkan hukuman menjelang hari Tuhan. Belalang di dalam kitab Perjanjian Lama itu simbol kebinasaan. Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Belalang itu simbol kebinasaan dalam Perjanjian Lama. Berarti belalang di sini dalam kitab Wahyu itu adalah roh-roh jahat. Malaikat yang jatuh memberontak bergabung dengan iblis. Dan ini bukan sangat jahat, tetapi jahat. Yang sangat jahat masih 4, masih disimpan. Nanti kita akan lihat itu. Nah, saudaraku, saya akan membaca sampai ayat yang ke-10 ya.
ayat 5. Saya akan membaca, nanti saya akan menjelaskan itu. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput dan di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ayat 5. Ayat 5 demikian, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati tetapi mau lari daripadanya. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk berperang, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda dan sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Nah, 5 bulan, apakah ini simbol dari jangka waktu tertentu? Karena kita Wahyu merupakan simbol, tetapi tidak semuanya simbol. Saya ulangi, kita Wahyu merupakan simbol, yang dilihat itu merupakan simbol. Nah, tetapi tidak semuanya itu simbol. Jadi bisa juga ini secara hurufiah 5 bulan. Nah, kalau jengking bentuk itu hanya 1 hari 1 malam ya. Pun jintuk, siapa nih itu belum pernah jintuk. Takon rasa nih belum pernah jintuk. Supaya nanti tahu bahwa 5 bulan rasanya seperti itu. Ini roh jahat ini dilepas, diberi izin oleh Tuhan untuk menyakiti orang-orang yang tidak ada tandanya. Pada waktu Ayub disakiti oleh Tuhan, ini contoh. Nah, ini ditanya oleh Tuhan, ada di mana? Aku mau mengelilingi bumi. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Oh iya, engkau berkati. Karena engkau berkati sehingga dia begini orang yang baik, saleh. Nah, akhirnya seizin Tuhan, semuanya hartanya habis, anaknya habis, dia disakiti. Tetapi Tuhan pesan apa? Jangan ambil jiwanya. Kau tidak berhak. Sama di sini. Nah, di sini ada 2 jenis orang yang diizinkan Tuhan untuk disakiti. Yang pertama, tidak kelihatan tanda itu. Meterainya apa? Meterai orang percaya itu apa? Hah? Gak ada yang tahu ya? Meterainya adalah Roh Kudus. Kalau orang GMI nggak tahu, ini keterlaluan. Roh Kudus meterainya. Kita Efesus pasal 1 baca seluruhnya di sana. Khususan 14 Anda melotot tinggi itu, Anda akan tahu bahwa meterai itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus bisa dilihat enggak? Nggak bisa. Kalau yang bisa dilihat apa? Karena di sini dilihat oleh setan itu. Yang bisa dilihat adalah buahnya. Aku ngomong belum ini manis, tapi kalau orang itu nggak melihat buahnya, nggak merasakan buahnya, belum tentu itu manis. Oke? Jadi setan akan melihat buah-buahnya. Itu. Kalau Anda tidak ada buah dari Roh Kudus, Anda tidak ada tanda meterai itu. Dan setan ini diberi kesempatan kalau Anda masuk ke situ. Lalu yang kedua, setan bisa menyakiti
miliknya. Saudaraku, saya pengalaman melayani ini. Nah, pada waktu Suwardi Pak Iswaji, ada yang kenal ya, ada yang belum. Pak Waji itu sahabat saya dalam pelayanan. Pernah saya ajak membuka pos PI di Baseng. Itu dia setia dalam membawa saya kemana-mana. Dulu majelis di Pencil. Tahu-tahu dia sakit perut. Nah, manggil saya. Dan Bapak rohani saya masih ada di waktu itu. Panggil, kami doakan, kami bawa ke rumah sakit, ke dokter. Sampai ke dokter sembuh, bawa pulang, sakit lagi. Pingsan. Lalu saya berdoa. Padahal Pak Waji waktu itu sudah melayani pelepasan. Lalu apa yang terjadi? Saya terpaksa harus berdoa dan berpuasa. Lalu pada waktu puasa, saya memohon hikmat Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memanggil aku sebagai hamba, Engkau akan memperlengkapi aku. Dan saat ini aku membutuhkan hikmat yang datang daripada Engkau. Saya berdoa dan berpuasa pada waktu itu. Lalu ada selintas kata-kata itu ada di pikiran saya. Kan sedaging. Lalu saya merangkai kata-kata itu dalam firman Tuhan. Berarti ini istrinya, karena suami istri itu sedaging. Kalau istrinya punya perjanjian dengan setan yang berupa apapun, nanti akan saya menjelaskan roh-roh jahat yang mengelilingi kita, itu bisa menyerangnya. Tuhan, kalau memang Bu Waji masih terlibat atau punya kuasa gelap, beri aku damai, beri aku keberanian yang kudus. Betul, saya damai, saya diberi keberanian, aku pasti menang. Aku langsung ke tempat Bapak rohani saya, menjelaskan apa yang saya alami, lalu ajak saya, ayo kita ke tempat Pak Waji dan Bu Waji. Waji ditanya, ternyata dia punya roh piaraan dengan medium itu dari kata media. Jadi ada sarana yang namanya kulbuntet. Saya waktu itu juga terkejut, kenapa orang perempuan punya kulbuntet? Biasanya kulbuntet kan punya nyemong lanang ya, karena dogeng dari tembak nggak apa-apa, itu kulbuntet. Itu sebenarnya roh jahat yang ada di medium, ada di media itu setan sebenarnya. Nah, wujudnya batu gitu. Nah, saya bakar dalam nama Yesus. Bu Waji saya lepaskan, akhirnya sembuh. Sampai sekarang keluarga ini seperti sahabat dengan keluarga saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak belahan tadi, banyak roh-roh jahat. Itu. Apa saja di sini, saudaraku? Ada roh kedukunan, roh orang kuat. Roh orang kuat itu apa? Roh orang kuat itu kekilasan. Orang biasanya ini khusus Panian. Saya karena saya mengelilingi Panian, saya berdoa, saya mengadakan peperangan, dan di sana yang paling kuat itu adalah roh setan yang ada di Wong Sotanu. Itu sebenarnya bukan rohnya Wong Sotanu, tetapi itu sebenarnya setan
Itu roh orang tua di sana membelenggu orang Panian, hampir semua anak di Panian terlibat itu, hampir semua. Dan ini sebenarnya saudara, ini sangat jahat sebenarnya. Saya sudah melihat ini dua peristiwa. Karena ini menyangkut orang luar, saya tidak mau buka itu kejadian tokoh di sini. Karena mereka minta tolong itu dan akhirnya terjadi sesuatu yang sangat mengerikan buat orang. Dan saya itu tahu bahwa itu dari situ. Itu roh orang luar. Lalu roh perdukunan. Tahu roh perdukunan? Roh perdukunan adalah roh yang masuk ke dalam orang siapa saja. Lalu orang itu ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri. Dengan ada volume suara yang berbeda. Ada yang nembo simbah. Aku bangun, aku njaluk anu. Ayo mbah, njaluk anu. Bahwa ada yang mengatakan itu Yesus. Tidak pernah Yesus masuk orang seperti itu. Itu setan, itu roh perdukunan. Saya berani bertanggung jawab atas firman Tuhan ini. Karena saya gumulkan, saya mengalami peperangan di sini. Saya tahu ini ada yang terlibat di sini. Nah, anaknya panas kau yang dukun. Terlibat mereka semua. Mereka sendiri main itu. Anda harus bertobat. Kalau enggak, nanti akan di dunia akan Tuhan memberikan kesempatan masuk ke masa yang sulit ini, akan disengat seperti itu, dan akhirnya akan masuk neraka karena milik dia. Roh perdukunan, roh toritoria, ini dana, namanya gantung mati, si macam-macam namanya. Tetapi itu sebenarnya roh toritoria, roh penjaga di situ. Ada penjaga gua, ada penjaga laut. Ini sebenarnya setan-setan itu tadi yang ada di situ. Dan secara reguler terus-menerus ini dibanjai, disembah, seterusnya untuk melindungi. Nah, ini roh toritoria. Saya tidak banyak di sini. Roh piaraan ini paling banyak roh piaraan. Ada tuyul, tahu ya? Sobra. Tahu sobra? Saya melayani orang yang diserang oleh roh najis yang membangkitkan nafsu seks yang namanya sobra ini. Itu sebenarnya roh setan, roh najis yang masuk seseorang dan ini membangkitkan nafsu seks dan siapapun dia bisa. Ini sobra. Anda tahu di lingkungan Anda. Ya. Sanggaran. Katanya nenek saya itu punya sanggaran, rupanya harimau. Sehingga kalau rumahnya ditinggal, harimau itu yang jaga. Itu. Orang yang tahu hanya orang yang jahat aja. Katanya demikian. Tapi aku nggak pernah tahu. Itu. Sehingga aku mengatakan katanya itu. Banyak orang mengatakan bahmu wis sanggaran macan. Ya, kami nggak tahu itu. Tetapi itu sanggaran ada itu. Lalu aji-aji. Aji-aji ini merupakan kata-kata mantra untuk mengundang, dan pada waktu mendapatkan ini itu ada ritualnya. Si ngomong ini pernah berguru yang Surabaya mau dikasih aji-aji, dan harus berdoa, berpuasa, ada ritual. Dan sebenarnya kata-katanya sederhana saja. Kalau itu aji-aji jalan buyang, aji-aji pengen putih, aji-aji macam-macam di sini. Itu sebenarnya roh piaraan. Nah, roh setan yang namanya roh piaraan. Hanya juga yang dulu usai umur saya itu mencari seperti itu. Ini ada roh piaraan yang ada di medium. Tadi sudah saya sebut golbuntet, keris, besi aji. Nah,
berpikir logis. Itu. Nah, saudara yang dikasih, ini roh piaraan banyak di sana. Lalu saya ingin tampilkan di sini yang tidak disadari. Roh nenek moyang itu punya perjanjian. Kami minta Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Jadi nenek moyang pulang berjalan dari keturunan keempat itu pernah sesaji, pernah minta, pernah menyembah itu, ya, untuk perlindungan dan lain-lain. Kalau mbak saya jelas di sana, nenek moyang saya jelas itu semuanya, dan ternyata itu bisa nagih yang putune keturunan keempat. Sehingga kalau ada orang Kristen diserang ini, hamba Tuhan banyak berpikir dan berdoa minta hikmat Tuhan menyendiri dan melayani itu. Saya pernah mengalami ini. Ada orang yang dibanting karena punya keris. Ada orang yang kerasukan roh najis sama pakai bantingan susah yang menyakiti dia. Saya melayani dan saya berdoa. Waktu itu masih rumah kecil di sana. Saya sungguh-sungguh berdoa. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ada roh sekarang yang tidak disadari. Dalam Alkitab ada ilah zaman ini. Ada ya? Yang pernah membaca? Yang pernah dengar? Ada? Roh ilah zaman ini. Orang biasanya mengatakan orang Batak, roh ilah zaman. Apa itu? Roh ilah zaman adalah spirit atau roh yang kuat untuk menyombongkan diri. Ya, untuk menyombongkan diri. Anda kalau ngomongin kaya guduk, guduk kabeh, hati-hati. Bisa jadi roh ilah zaman. Spirit materialistis, adunian, keduniawian. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ada semua sebenarnya dalam Alkitab, tapi tidak semuanya saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan terlalu materialistis. Ojo dunia terus mencari dunia, terus bikinnya dunia terus. Saudaraku jangan. Cukupkan apa yang ada. Tidak bekerja. Tetapi untuk pikiranmu, kuliah bondo, mempunyai bondo, dulu singgung iki, kok kurang itu jadi ayo bilang aku. Terus seperti itu, inilah spirit materialistis. Nah, kalau Anda ada di situ, bertobatlah. Lalu roh kedagingan ini membangkitkan nafsu seks, sehingga seksnya tak terkendali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa roh-roh setan ini mengganggu umat Tuhan? Alasannya hanya satu: menjauhkan diri Anda dengan Tuhan. Saya ulangi, roh-roh ini ingin menjauhkan diri Anda dengan Tuhan. Itu sebabnya ciri-cirinya orang Kristen yang terlibat di sini, satu,
dengarkan baik-baik cirinya. Tidak ada lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan katakan, akulah mana yang turun dari surga. Itu adalah nasi kalau di sini. Dari orang Kristen, kalau tidak ada kelaparan akan Tuhan, kerinduan bersekutu dengan Tuhan, hati-hati di sini. Anda sudah akan dibawa jauh. Yang kedua, maaf ini kerinduan dan haus, Tuhan Yesus katakan, ya, bahwa Dia adalah air hidup. Kalau kita tidak punya kehausan akan Tuhan Yesus, kehausan akan firman Tuhan, itu hati-hati. Maka saya hampir 50%, nanti kalau saya mengatakan 100%, orang yang mendengarkan firman Tuhan ngantuk karena tidak ada kehausan akan firman Tuhan itu. Tidak ada kerinduan, saya mau tahu, saya mau tahu, saya mau tahu, saya mau mendengar. Kalau tidak ada itu, saudaraku, hati-hati. Hati-hati, Anda sudah ditarik untuk jauh dengan Tuhan. Karena di dalam ayat pasal 9 tadi yang saya baca, itu tidak ada kata orang Kristen yang dibaptis sudah sekian tahun tidak disengat oleh belalang itu, enggak. Ada yang baca seperti itu? Jangan membanggakan aku sebagai majelis, aku sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis sekian tahun. Jangan membanggakan itu. Karena di sana tidak ada, tapi yang ada adalah tandanya, atau setan itu memang punya hak di situ. Saudaraku, ini keras, Pak, ini keras. Bukan saya yang keras, tapi firman Tuhan yang harus keras. Mengapa? Ujian tadi sudah tahu bahwa ini sudah akhir zaman. Siapa yang merasa bahwa ini sudah menjelang akhir zaman, angkat tangan. Kebanyakan orang merasa bahwa ini sudah akhir zaman. Peperangan di ambang pintu. Kemarin ada berita, Asia Tenggara bisa menjadi ajang perang antara Amerika dan China. Ini sangat mengerikan. Saudara yang dikasih Tuhan, masih ada yang ngantuk? Pakai yang lain dengan yang lain, betul. Saya kerasukan Roh Kudus karena saya punya beban dengan saudara. Tahu saudara, saya mendoakan saudara. Saya 2 hari di sini. Dan saya bergumul peperangan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, tempatkan saya sebagai hamba Tuhan. Tempatkan saya sebagai pemimpin yang harus Anda dengarkan. Anda boleh tidak menghormati saya, tapi jangan tidak menghormati panggilan saya. Mengapa saya begitu keras? Karena tanggung jawab saya tadi, berjaga-jaga atas jiwa. Saya tidak mau saudara ketinggalan. Saya yakin sebentar lagi akan pengangkatan gereja dan masa sulit sudah mulai. Tombol tinggal mencet, ada peperangan yang dasar. Sungguh berita dunia gejala. Dan kemarin saya menshare-kan video tentang berdirinya Bait Allah. Siapa yang sudah buka itu? Saudara rugi. Sungguh saudara rugi. Bait Allah semuanya sudah siap. Sudah siap semuanya. Sampai kotak perjanjian yang ada di Bait Allah itu sudah ditemukan di bawah Bukit Golgota. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, itu ada gempa bumi gelap, dan ternyata gempa bumi itu membuka Bukit Golgota itu, dan darah Tuhan Yesus turun untuk memercikkan darah tabut perjanjian itu, dan sekarang sudah disimpan oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel sekarang ngotot
Dia berdoa, saya berdoa 1900 tahun lebih untuk mendirikan bait Allah. Dan sekarang sudah siap. Semuanya sudah siap, saudara. Ada emasnya dikumpulkan 7 kilo. Sudah siap semuanya. Bahkan yang nanti melayani di bait Allah itu semuanya sudah di-training, sudah siap. Dari yang dikasihkan, kenapa Anda? Saya dia tak share now supaya dia melihat sungguh-sungguh bahwa sudah siap ini akhir zaman. Tidak. Apa karena aku saya? Apa alasannya Anda tidak membuka itu? Saya share kemarin itu. Tidak bisa. Tidak bisa mengundur karena penuh ramah. Jadi tidak bisa mengundur. Oh, tidak bisa mundur ya? Harus menghapus dulu baru nanti bisa mengundur. Menghapus yang lain nanti bisa mengundur. Kerjakan itu hapus lagi saya. Ya, rugi. Tapi saya sudah memutar itu. Dan itu dari sahabat saya, orang GSP. Saudaraku, mengapa saya begitu keras? Karena itu tadi tanggung jawab saya untuk berjaga-jaga atas jiwa saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 1 sampai ayat 10 itu adalah seperti yang saya uraikan tadi. Lalu ayat 11 di sini Wahyu pasal 10 pasal 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka, memerintah belalang-belalang tadi, roh-roh jahat tadi, ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ini sebenarnya Abaddon artinya pembinasa. Apollyon artinya pembinasa juga. Cuman kata-kata itu kata-kata permainan Yohanes. Karena orang sekitar Yohanes pada waktu itu menyembah dewa Apollo. Itu sehingga sebenarnya mengecek sehingga sembah itu sebenarnya pembinasa, sebenarnya seperti itu kata-kata itu. Ini jelas personifikasi atau perwujudan daripada iblis itu. Nah, pemimpinnya yang itu pembinasa. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pelajaran apa di sini? Ada 2 pelajaran yang harus kita terima. Yang pertama, pastikan Anda punya buah Roh Kudus. Caranya Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Istilah lain dipimpin oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus. Istilah lain. Tetapi saya mau melihat ini karena setan ingin menjauhkan kita dengan Tuhan Yesus. Lihat di sini, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini ada 4 ya, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, pertanyaan saya, kalau tidak berbuah, akan diapakan? Dipotong dan terus disimpan baik-baik. Nah, saya mendapat video mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Karena ya, dalam perjalanan ke Tuhan Yesus mencari buah bungaran itu buah selanjutnya kayak ini. Nek semi buah ara itu lalu tumbuh buahnya kecil, itu dimakan biasanya oleh orang yang lewat di situ. Tapi itu baru awal buah selingan, nanti baru semi daunnya baru keluar buahnya. Tetapi kalau pada waktu
semi tidak ada buah, bungaran itu tidak ada buah, yang kecil itu nanti juga tidak akan berbuah. Itu dikutuk oleh Tuhan dan akhirnya kering. Nek kering tidak balik, pasti dibakar. Artinya apa? Jelas, kalau orang Kristen tidak berbuah, ya mau nggak mau setan berkuasa, diajak ke sana. Dan kita bisa berbuah kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya setan mau menjauhkan Anda dari Tuhan Yesus. Hati-hati, Anda kan sudah tidak lapar dengan Tuhan, sudah tidak haus dengan Tuhan, sudah tidak ada apa kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Hati-hati. Saya peringatkan, hati-hati. Anda tidak akan bisa, nggak akan bisa, kecuali Anda bertobat. Nanti bagaimana caranya bertobat, saya akan jelaskan nanti. Ini pelajaran yang pertama, pastikan Anda punya buah Roh Kudus. Yang kedua, jangan ada hubungan sedikit pun dengan okultisme. Patahkan semua hubungan itu dengan nenek moyangmu, dengan setan-setan yang saya sebut tadi. Patahkan itu semuanya. Baru Anda lepas dari itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini pelajaran yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 1, pasal 9 ayat 1 sampai 11. Ya. Dan sampai ke ayat 12 itu tidak usah ditafsir ya. Itu karena malaikat teriak, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul celaka, 2 celaka lagi. Kita akan bacakan 2 celaka lagi apa itu? Ayat 13 sampai 18. Tolong yang keras bisa membacakan untuk mengurangi suara saya. Ayat 13 sampai 18. Wahyu pasal 9 ayat 13. Buka aja itu supaya jelas. Bukanya. Wahyu pasal 9 ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengarkan suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Terus? Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketika malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini mestinya sudah bisa ditebak ya. Kemarin kita dengar kalau sangkakala itu dibunyi ada ya, bahwa mengundang kuasa setan dan kuasa yang baik untuk berperang. Nah, ada 4 malaikat yang diikat di seberang sungai Efrat, itu di Irak sana. Itu malaikat yang sangat-sangat jahat. Dan kalau itu dibuka menggerakkan peperangan yang akhirnya membunuh sepertiga manusia. Ingat, pasal 6 yang terbunuh berapa? 1/4. Berarti tinggal 3/4.
dikurangi lagi 1/3. Dan saya meyakinkan ini peperangan ini sudah siap. Betul Pak Besti? Oh ya, peperangan ini sudah siap. Kapan malaikat yang jahat itu atau setan itu dibuka untuk menggerakkan peperangan ini? Menteri Pertahanan Amerika mengatakan Asia Tenggara akan dijadikan ajang perang percobaan, perang nuklir yang bisa mematikan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu alasan Pak Pai ngomong, Bapak Pai begitu keras melawan setan yang membelenggu umat Tuhan di sini. Itulah karena sudah diambang pintu peperangannya mengerikan dan mengerikan yang sangat mengerikan. Karena ini Pak jahat 4 pintu. Itu peperangan jelas pasti membunuh 1/3. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 20 sampai 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Tadi saya tangannya minggu bulat tunyo, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala. Tadi sudah saya sebut bagaimana itu setan-setan disembah oleh Anda. Batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia kalau terlalu jauh berjalan bersama setan akan sulit untuk bertobat. Sungguh akan sulit untuk bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana sekarang kita harus bertobat? Anda tidak akan bisa dengan kekuatan sendiri, karena pertobatan itu bukan ditekan dari luar. Nah, ditekan dari luar, oh hanya Pak Bayu mau itu. Kalau dari luar, tapi benar orangnya kan ngomong itu dari luar. Tapi pertobatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Mbak Cici tampilkan Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Pertobatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Lalu tugas kita apa nanti? Coba Yeskiel pasal yang 11 ayat 19 sampai 20. Memberikan mereka hati yang lain dan roh yang lain baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku atau perintahku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara, dari ayat sini sebenarnya yang mengerjakan pertobatan itu hanya Roh Kudus. Anda cukup menyediakan hati untuk membenci dosa. Saya ulang, Anda cukup menyediakan hati dan pikiran Anda, karena akan diperbarui pikirannya juga, untuk membenci dosa. Saya ulangi 3 kali. Anda cukup dalam hati yang paling dalam dan pikiran Anda membenci dosa, dan Allah akan mengerjakan merubah hati
tidak menjelaskan bagaimana teorinya secara detail di sini, tapi saya mengalami. Dan kalau Anda melihat latar belakang saya, nah mungkin yang tahu agak terkejut. Tapi ada orang di pandang sana yang hanya mendengar beritanya Pak Paino menjadi pendeta dan di sini gini diceritakan di sana, teman saya yang cerita ketemu saya itu sama dengan putih Pak 29. Nah sedangkan yang gereja ini kok kalau masih yang gereja ini kok saya dengar mana Pak Paino tidak ada Pak Paino ini kok kaget deh kaget pada gini apa kalau itu aku mingguan mengapa dia menganggap aku orang yang tinggi besar karena latar belakangku. Rupanya dia tahu bahwa mereka apa yang musik jahat dan menumpuk itu ceritanya. Pemberani dia tidak takut mati dan lain-lain, mungkin begitu. Sehingga anggapannya itu besar, tinggi. Bahkan orang yang memberi ini gereja ini Pak Leman, sampai mengatakan benar kok kamu Pak Paino. Sampai begitu, saya tunjukkan KTP saya. Ini Pak. Dia pikir Pak Paino itu tinggi besar. Kok beritanya begitu? Mungkin begitu. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah mengerjakan itu di dalam hati saya dan membenci. Saya dulu pecandu rokok, sungguh sampai melipir. Teman-teman saya tahu. Nek wis jenenge keplek ditawani ku wis kali. Aku ditawani. Kata-kata apa? Aku sudah enggak senang itu. Dia ngomong gini, "Ulo tayo lalu berhenti kali bahasanya." Bukan soal itu. Coba merokok, kalau orang merokok apa ini? Apa dengan orang merokok? Ada aku milih apa ini? Begitu aku tahu. Enggak menyinggung, tetapi mereka tersinggung. Kenapa? Nek wong bodoh kan milih sing elek. Wong elek ning apik kok milih sing elek. Aku milih sing apik dan aku membenci sing elek-elek kuwi. Dosanya kan dibenci terus, membenci dan akhirnya ada perubahan dalam hidup. Roh Kudus mengerjakan itu. Dan sekarang dikenal pemberani soal kebenaran. Hampir semua teman-temanku mengatakan, Pak Paino nek bertarung soal kebenaran pemberani. Harus begitu, ya. Biar dikerjakan oleh Roh. Anda cukup membenci dosa. Dalam pikiran bencilah dosa itu. Kalau ada orang berdosa, jangan membenci orangnya. Dosanya Anda benci, orangnya kita kasihi. Itu. Bencilah dosa itu. Baru ada pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam pasal 9 ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, pastikan Anda punya materai roh. Yang kedua, jangan pernah main-main dengan okultisme. Lepaskan itu dan jauh-jauh itu, tolak itu. Yang ketiga, bertobatlah, dan bertobatlah. Bencilah dosa, benci dosa, dan itulah hidup dalam kekudusan. Karena waktunya sudah dekat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada saudaraku yang mungkin terlibat sulit untuk menolak dan ingin dilayani dari pihak gereja untuk saya bersedia hubungi secara pribadi. Semoga pelaku itu kita berikan melaksanakan doa sapaan. Semoga kita memulihkan doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur karena Engkau
Engkaulah sumber pertolongan kami. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan dalam menghadapi pandemi corona ini. Tuhan, kami mohon tambahkan orang-orang yang disembuhkan. Bahkan saudara kami, Bu Lisa dan Pak Jepta terpapar corona. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami memohon orang-orang yang saat ini dalam perawatan. Tuhan, Kau akan menyembuhkannya. Karena banyak yang disembuhkan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dengan kondisi ini kami rindu berita tentang kasih Tuhan, berita tentang Injil itu mudah diterima oleh orang-orang yang Tuhan telah siapkan untuk Engkau pilih. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini. Lindungi umat Tuhan dari wabah ini. Biar kami menjadi saksi, menjadi terang dan garam di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan gereja Tuhan di Indonesia ini. Persatukan Tuhan, supaya benar-benar bisa menjadi garam dan terang di negeri kami. Kami bersyukur untuk pemimpin kami, Bapak Presiden sampai tingkat RT. Tuhan, lindungi mereka, jagai mereka, berikan hikmat mereka untuk mengambil keputusan dalam menangani COVID-19 ini dan untuk menjaga kestabilan ekonomi, politik, bahkan menjelang pemilihan kepala daerah. Tuhan, Kau akan lindungi, jauhkan dari pertikaian orang-orang yang akan mengubah Pancasila. Tuhan, patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Pancasila ini harga mati untuk negeri ini. Biar KNKR ini harga mati untuk negeri ini. Hanya Engkau tempat perlindungan kami, tempat pertolongan kami. Dan Tuhan tetapkan itu untuk negeri kami. Kami juga menyerahkan para aparat penegak hukum. Tuhan, beri rasa takut akan Engkau, sehingga mereka akan menjalankan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan umat Tuhan, seluruh aktivitasnya yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan hamba-Mu. Tuhan akan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkannya dan Engkau akan mencukupkan segala kebutuhannya dalam menghadapi apapun Tuhan. Biarlah hanya bersandar kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak hal Tuhan yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kami. Namun Roh Kudus akan menolong kami berdoa. Dan biarlah kehendak Bapa itu yang terjadi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat ini dengan iman. Pulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus akan membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Haleluya. Yang telah diberkati katakan amin. Bapak terima kasih.